Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kenangan, yaitu cerita ketika saya masih SD, di mana ketika berangkat sekolah itu biasanya melewati sungai. Karena desa saya di sini, ini sekolah saya, dan di tengah ini ada sungai. Ketika mau berangkat ke sekolah, otomatis ya melewati sungai tersebut. Kalau musim kemarau itu masih enak karena dibangun jembatan sementara yang dari bambu. Kalau tidak bambu biasanya dikasih batu. Jadi sungainya lebar ya, nanti ada batu, saya lompat-lompat biasanya. Lompat dari batu satu ke batu satunya terus lompat-lompat gitu. Semua siswa seperti itu. Jadi berangkatnya itu barengan biasanya. Dan kalau ada petani atau orang-orang desa ya yang mau ke sawah itu biasanya menyeberangkan siswa yang masih kelas 1 dan kelas 2 yang masih kecil-kecil. Kadang digendong seperti itu supaya sepatunya juga ada basah. Eh, Ketika itu saya merasa diberi pelajaran oleh alam ya, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan sendiri atau permasalahan diselesaikan secara kelompok. Waktu saya sekolah SD, teman saya itu perempuannya 4, laki-lakinya 2, jadi 6 semua. Ini berangkat bareng seperti itu. Pulang bareng, berangkat bareng. Ketika ada hujan ya sama-sama pakai daun pisang, kadang daun jati untuk melindungi kepala kita seperti itu. Dan di atas tahun 90-an, tapi di bawah 98 ya, tahun 98 itu ada yang namanya AMD masuk ke desa saya. Jadi AMD itu Abri Masuk Desa, program dari pemerintah waktu itu. Pemerintah masih Presiden Pak Soeharto ya. Yang tugasnya itu yang saya tahu ya, membuat jalan atau infrastruktur jalan supaya aksesnya lebih mudah. Ketika AMD di rumah itulah dibuatkan jembatan yang sangat kokoh sampai sekarang. Jembatan yang sangat kokoh sampai sekarang. Itu masih jembatan bagus banget ya. Kalau dulu ya jembatannya mungkin dari bambu, hanya bisa dilewati sepeda pancal. Dulu ya. Kadang dibuat jembatan dari pohon kelapa, tapi itu ndak bisa bertahan lama karena yaitu roboh terus dimakan rayap seperti itu. Akhirnya ketika AMD itu barulah diberi besi. Dari situ sampai sekarang masih bagus sekali ya jembatannya. Dan ketika AMD di sana itu saya itu waktu SD sangat senang ya karena juga akan jalannya pasti dibangun, dilebarkan ya, pelebaran jalan dan juga dibuatkan jembatan yang bagus. Saya biasanya berangkat itu bersama teman ketika musim hujan itu biasanya uh, kalau pas tidak ada orang pulang sekolah kan airnya agak besar, jadi itu berenang untuk nyebrang sungai pulang ke rumah dari sekolah. Jadi berenang bersama bersama uh, 5 temannya saya itu. Jadi berenang gantian biasanya. Untuk baju itu biasanya ya basah-basahan, tapi untuk buku itu biasanya bawa ini plastik. Yang penting buku sama tas itu selamat dulu. Kalau masalah baju ya pasti basah-basahan seperti itu. Jadi memang kalau saya nilai sekarang, melihat sekarang itu hikmahnya adalah bagaimana ketika mulai kecil sudah belajar membuat solusi terhadap suatu masalah. Jadi mulai kecil itu terasa uh, diberi pelajaran untuk mencari solusi sendiri ataupun berkelompok bagaimana memecahkan masalah. Jadi begitu. Jadi dampaknya itu ketika ada masalah masih berpikir, tidak langsung Pak, Bu, seperti itu. Kalau bisa diselesaikan secara pribadi, ya diselesaikan. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga menurut saya, di mana ketika masih SD sudah diberi pelajaran bagaimana memecahkan permasalahan dengan solusi yang kita pikirkan sendiri. Jadi mencari ide sendiri. Oh, saya harus nyebrang. Kalau nyebrang itu tidak boleh lurus kan. Jadi nyebrang itu harus miring. Misalkan di sini adalah sawah, di sini sungai. Jadi nyebrangnya itu agak ke depan. Jadi di sini nanti. Nah, turun seperti ini. Tidak boleh langsung nyebrang gini. Mengikuti arus baru nyampe
di desa saya seperti itu. Itu hanya sharing ya, bagaimana mencari solusi terhadap suatu masalah. Solusi atau ide kadang-kadang itu timbul secara spontan. Kalau saya bisa bedakan solusi itu atau ide itu ada dua. Yang pertama adalah solusi yang spontan atau datang dengan sendirinya. Yang kedua adalah solusi atau rencana yang harus butuh pemikiran yang matang. Misalkan solusi yang datangnya tiba-tiba itu ketika kita naik sepeda motor terus banyak kempes, itu biasanya solusi atau ide langsung datang. Saya harus menghubungi teman yang dekat. Kalau sudah di tengah sawah, telepon teman, tidak ada yang datang, mungkin lagi sibuk semua ya, atau ada beraktivitas yang lain. Ide yang kedua muncul, saya harus mendorong sepeda ini sampai dengan tempat tempel ban seperti itu. Itu namanya ide yang spontan. Kalau ide yang butuh rencana itu ide yang butuh pemikiran, sorry ya. Ide yang membutuhkan pemikiran itu adalah atau solusi yang membutuhkan pemikiran yang panjang terhadap suatu masalah. Misalkan kuliah. Kuliah itu harus memang dipikirkan yang matang ya. Khawatir apa? Yang pertama adalah salah jurusan. Itu khawatirnya ya. Salah jurusan. Kalau sudah salah jurusan, istilahnya salah kamar ya. Ya akan nanti tidak seret kuliahnya ya. Paling dipikirannya, sudah wis kadung ngambil jurusan ini, mau gimana lagi, seperti itu. Jadi hati-hati untuk siswa dan siswi, pikirkanlah mulai sekarang jurusan apa yang akan diambil. Jangan terpengaruh kepada teman yang lain, bahkan sampai nanti berpikiran ketika kuliah, saya salah jurusan. Jangan seperti itu. Itulah pentingnya kita punya cara bagaimana memecahkan suatu masalah dengan solusi. Ada solusi yang spontan datang, ada solusi yang harus kita rencanakan atau kita pikirkan secara matang-matang seperti itu. Karena apa? Solusi yang biasanya butuh pemikiran yang matang itu adalah bersangkutan dengan masa depan kita. Oke, semoga bermanfaat apa yang sudah saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.